Halo geng, selamat datang kembali di channel Cerita Malam bareng gue Ipai di sini. Oke, di sini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jungle Cruise. Film ini mengisahkan kapten kapal yang berkarisma bernama Frank yang bertemu dengan Lily, seorang penjelajah yang sedang bertualang menghadapi misi untuk menemukan kebenaran mengenai pohon ajaib yang memiliki kekuatan penyembuh. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya aja yuk. Di awal film, kita diperlihatkan pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon, di mana pohon tersebut bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit dan segala kutukan. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Selama ekspedisi, satu persatu pasukan tumbang karena keganasan hutan Amazon. Pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Selama di sana, Don Lope meminta mata panah suci sebagai kunci menemukannya pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak memberikan, Don Lope pun menyerang dan membakar desa tersebut. Hal itu membuat Don Lope dan pasukannya terkena kutukan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Scene berganti di mana seorang arkeolog bernama McGregor yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan. Namun, para ilmuwan ini tidak percaya dan menganggap cerita Mac ini tidak masuk akal. Kemudian saudara Mac yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dengan peta di tangannya, Lily berusaha masuk ke ruangan penyimpanan barang-barang. Di sana, Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Kemudian datang seorang pangeran yang bernama Joachim yang juga sedang mencari mata panah suci tersebut. Namun, mata panah tersebut sudah diambil oleh Lily. Ketika Lily berusaha kabur, Lily ketahuan oleh ilmuwan lainnya. Ketika kabur menggunakan tangga, Lily dihentikan oleh Joachim, kemudian jatuh dan bergelantungan di tangga. Joachim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat kotak diberikan ke Joachim. Ketika sudah diberikan, Joachim malah menjatuhkan Lily. Untungnya ada bis tingkat yang sudah diberhentikan oleh Mac. Sementara Joachim terkejut, mata panahnya tidak ada di dalam kotak tersebut, melainkan hanya ada burung saja. Scene berpindah ke Amazon, di mana seorang nakoda yang bernama Frank sedang memandu tur. Selama perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakuti wisatawan akan bahayanya hutan Amazon. Tiba-tiba datang suku pedalaman yang menyerang kapalnya. Ternyata mereka adalah bagian dari skenario. Hal itu dilakukan agar Frank mendapatkan bayaran lebih. Kemudian Lily dan Max sudah sampai di kota dekat sungai Amazon. Lily berencana menyewa kapal untuk menjelajah dan mencari pohon kehidupan. Saat di dermaga, Frank didatangi oleh Tuan Nilo untuk menagih hutang dan mengambil mesin kapalnya. Mesin kapal Frank disimpan dan dikunci oleh Tuan Nilo. Sementara Lily dan Mac datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Frank diam-diam masuk ke kantor Tuan Nilo. Di saat bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam langsung menyamar sebagai Tuan Nilo. Awalnya Frank menolak membantu Lily, tapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily. Agar bisa menjelajah, Frank pun meminta membukakan laci yang terkunci untuk mengambil mesin kapal yang diambil oleh Tuan Nilo. Ketika sedang bernegosiasi ongkirnya, datanglah Mac dan Tuan Nilo. Mengetahui jika Frank adalah Tuan Nilo palsu, Lily pun langsung membatalkan menggunakan jasa Frank. Saat Frank melihat kalungnya Lily, yang dimana itu adalah mata panah suci, Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Tiba-tiba datang Jaguar masuk ke dalam bar. Hal itu membuat para pengunjung bar ketakutan. Frank bertarung mengusir Jaguar untuk pergi. Melihat Frank berhasil mengusir Jaguar, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya. Saat Frank sedang memasang mesin kapal, datanglah Jaguar yang tadi di bar.
Ternyata jaguar itu peliharaannya Frank yang bernama Proxima. Saat Lily sudah naik ke atas kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung tersebut malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang ketahuan mengambil mesin kapalnya memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily di dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat burung lepas mengetahui posisi Lily dan berusaha membantunya. Karena kapalnya jauh dari dermaga dan Lily tidak bisa berenang, Lily pun menggunakan katrol untuk menghindari dari penculik. Tiba-tiba dari dalam air muncul kapal selam, yang ternyata di dalamnya ada Joachim. Joachim pun menembaki kapal yang dinaiki Lily. Hal itu membuat mesin kapalnya menjadi mati. Frank pun turun dari kapal untuk memutarkan kapal dan mengambil minyak agar mesin menyala kembali. Lalu Joachim menggunakan torpedo untuk meledakkan kapalnya Frank. Dengan kecepatan penuh, Frank berhasil menghindar. Ketika kapal selam Joachim ingin mengejar Frank, baling-balingnya malah tersangkut dengan tali, kemudian menabrak dermaga Tuanilo. Selama perjalanan, mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Karena mereka tidak membawa makanan, Frank menangkap ikan piranha untuk dijadikan makan malam. I have to say, Frank, these piranha are so good. Di saat Meg bersiap untuk tidur, ia didatangi oleh Proxima yang siap menerkam dirinya. Frank dengan santainya menenangkan jaguar tersebut. Dan Lily sadar jika Frank benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Joachim berhasil menemukan Dunlopé. Dengan setetes air, ia berhasil membangkitkan Dunlopé. Hal itu Joachim lakukan agar Dunlopé membantunya mencari mata panah suci. Frank meminta bantu Proxima untuk mencuri mata panah suci dari tasnya Lily. Di luar dugaan, mereka harus berhadapan dengan air yang sangat deras, yang dimana kapal Frank menuju air terjun. Frank dengan skillnya memutar kapal ke bagian sisi sungai yang lebih tenang. Sayangnya posisi kapal yang terombang-ambing membuat botol amer milik Meg pecah. Awalnya Proxima berniat ambil mata panah suci, tetapi malah menjilati anggur tersebut sehingga mabuk dan gagal mendapatkan mata panah suci tersebut. Ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar, Lily diam-diam mencoba masuk ke dalam kabinnya Frank. Ketika berhasil masuk, Lily sangat terkejut jika Frank dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan, karena Frank menganggap pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki bius dan dibawa oleh suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap kepala suku. Di sini Frank bisa berkomunikasi dengan kepala suku. Menurut Frank, Lily diminta kepala suku untuk menyerahkan mata panah suci. Lily yang tidak mau menyerah berhasil melepaskan ikatan talinya. Kemudian langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily serius, akhirnya kepala suku membuka kedoknya Frank, yang dimana mereka sudah berteman baik dengan Frank sejak lama. Frank meminta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah sucinya. Lily yang kesal karena selalu kena tipu Frank, akhirnya langsung menghajar Frank. Lily meminta bantu kepada kepala suku untuk menafsirkan makna dari mata panahnya tersebut. Kemudian kepala suku menjelaskan kalau pohonnya tidak jauh dari lokasi mereka sekarang. Tiba-tiba datanglah Dunlopé dan pasukannya untuk merebut mata panah suci. Frank bertarung dengan Dunlopé untuk merebut kembali mata panah suci tersebut.
Dengan cepat, Don Lope menusuk Frank dengan belatinya. Frank berhasil mendapatkan mata panahnya dan langsung melempar ke arah Lily. Lily dan Meg dikejar oleh Don Lope dan pasukannya. Ketika hampir berhasil meraih mata panahnya, Don Lope dan pasukannya justru ditarik lagi ke dalam hutan. Mereka hanya bisa bertahan hidup jika berada dekat sungai. Keesokan harinya, Lily menemukan Meg dan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati meskipun belatinya masih menancap. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya, kalau nama aslinya adalah Francisco dan dia ikut bersama Don Lope mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu. Menurut Frank, Don Lope adalah kakak angkatnya. Pada tahun 1556, Frank dan Don Lope berangkat dari Spanyol menuju ke Amazon untuk mencari pohon kehidupan guna menyembuhkan putri Don Lope yang sedang sakit. Frank adalah kartografer yang membuat peta Amazon yang digunakan oleh Lily. Selama ekspedisi, mereka tidak mampu melawan keganasan hutan Amazon. Sementara Don Lope dan pasukannya yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Di sana mereka disembuhkan oleh bunga ajaib dari pohon kehidupan. Kemudian Don Lope meminta bunganya untuk diberikan ke putrinya, tetapi kepala suku menolaknya. Don Lope pun langsung menghabisi mereka semua. Karena mata panahnya dibawa oleh anak kepala suku, Don Lope yang ingin merampasnya dihentikan oleh Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Don Lope dan pasukannya. Karena kejadian itu, Don Lope dan Frank selalu berkelahi. Berapa kali pun Frank ditusuk, dia tidak mati, karena yang kena kutukan akan hidup abadi. Karena bosan harus terus bertarung, Frank pun menjebak Don Lope dan pasukannya di dalam goa yang jauh dari sungai. Sehingga Don Lope dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan pelabuhan di tepi sungai. Ia bahkan menyediakan jasa pelayaran kapal pesiar di dalam hutan dengan sebutan Jungle Cruise. Dari momen itulah Lily mulai simpati dan suka sama Frank. Di sisi lain, Meg dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi oleh Joachim. Si kepala suku melarikan diri, sedangkan Meg pasrah dibawa oleh Joachim. Setelah Joachim mengancam akan menghancurkan desa suku pedalaman, Meg pun memberitahukan kemana tujuan Lily dan Frank. Frank tiba di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai. Frank mencoba masuk ke dalam, tetapi gerbangnya sangat kecil. Kemudian Frank meminta bantu Lily untuk masuk dan membuka gerbang. Namun masalahnya Lily tidak bisa berenang. Frank kemudian mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tidak sengaja menginjak jebakan yang membuatnya terjebak. Kemudian Lily mencari tuas dan berhasil membuka pintu, yang membuat air tersedot ke bawah. Dan mereka menemukan sebuah gua di dinding air terjun. Ternyata tidak hanya itu, Joachim pun muncul dari dasar sungai dan sambil menyandang Meg. Karena Meg disandra oleh Joachim, akhirnya Lily memberikan mata panah tersebut. Mereka semua pun masuk ke dalam dan mengetahui kalau pohon kehidupannya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menyatukan mata panah sucinya di dinding batu. Setelah itu, pohonnya hidup kembali dan tumbuh bunga ajaib. Joachim yang serakah tidak mau berbagi kepada orang-orang. Ia mengancam hanya 2 bunga yang boleh diambil. Lily dan Frank menyusun rencana untuk menipu Joachim dengan cara Lily menembak Frank hingga jatuh. Joachim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Joachim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerang awaknya Joachim.
Lanjut ke Lily yang berusaha mendapatkan bunganya. Karena tanpa cahaya bulan, pohon itu mati. Akhirnya Lily mendapatkan sekuntum bunga yang tersisa. Sedangkan Joachim kembali tertipu dan tidak mendapatkan apapun. Tidak hanya bunga, ranting dan cabang pohon juga mendadak mati, serta menjadi rapuh ketika cahaya bulan meredup. Joachim berusaha merebut bunga dari Lily, tetapi Lily dengan cekatan membuang bunga tersebut ke bawah dan disambut oleh Frank. Setelah itu, Dunlop dan pasukannya datang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Seketika Dunlop mengejar Frank, sementara Joachim ingin menyerang Lily karena kesal dengan trik liciknya. Namun Joachim justru dihajar oleh Meg hingga tertimpa batu. Dunlop dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mengambil bunga tersebut. Namun mereka tertipu karena Frank memberikan bunganya ke Meg. Frank sengaja menabrakkan kapalnya ke batu besar agar roboh dan menutupi saluran air. Akhirnya sungai menjadi surut. Frank, Dunlop dan pasukannya akhirnya berubah menjadi batu. Lily yang sedih menaruh bunga di patungnya Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, ternyata terdapat satu bunga lagi yang masih mekar. Dan Lily berhasil mendapatkannya, yang artinya Lily berhasil menemukan obat untuk segala jenis penyakit. Lily dan Frank pun akhirnya menjadi pasangan kekasih, dan film pun berakhir.